Download Tribun X. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya, Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM, 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang.
Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden.
Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari Tribun Jabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya, Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM, 17 tahun, yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari Tribun Jabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud.
Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak.
Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya, Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya, Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya, Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit.
Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA.
Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas.
Dedi pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang. Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari Tribun Jabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikim berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya, Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Seorang remaja berusia 16 tahun nekat mengayuh sepeda dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Remaja yatim piatu tersebut diketahui telah mengayuh sepedanya sampai ke Kabupaten Subang.
Setelah dibawa ke polsek setempat karena kelelahan, remaja itu pun dijemput oleh Bupati Brebes bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Remaja tersebut bernama Adnan Prasetyo. Ia yang dalam kondisi kelelahan usai mengayuh sepeda dari Brebes ke Subang ditemukan anggota polisi dari Polres Pagaden. Kapolsek Pagaden AKP Ikin Sodikin menyebut kondisi remaja itu sangat menyedihkan. Dilansir dari tribunjabar.id, Adnan merupakan anak yatim piatu yang selama ini dirawat oleh neneknya di Desa Kaliareng, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, kini ia hidup sebatang kara setelah sang nenek meninggal dunia saat Idul Adha tahun ini. Itulah yang menjadi alasan yang membuat Adnan bertekad ingin menemui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah ditemukan oleh aparat, Adnan beristirahat dan bermalam bersama Kapolsek Pagaden di rumah dinasnya di Mapolsek Pagaden. Akan tetapi, niat Adnan ingin bertemu Deddy Mulyadi urung terwujud. Ia dijemput oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada Selasa 10 Juni 2025 pagi. AKP Ikin berharap Adnan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan meski sebatang kara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adnan menceritakan keinginannya untuk bertemu Deddy Mulyadi kepada seorang petugas kepolisian. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma berjanji akan menanggung biaya sekolah serta kehidupan sehari-hari remaja yang putus sekolah tersebut. Paramita mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kaliareng, Irma Hamdani, Adnan sudah tinggal bersama paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru Desa Kaliareng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adnan sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Kaliareng 01 dan SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun harus terhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama karena beberapa persoalan. Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam. Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Sanawiyah atau MTS secara gratis, namun Adnan menolak. Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumi Ayu. Harapannya Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Adnan tak bertahan lama di sana. Dia pergi tanpa pamit. Adapun sebelumnya Deddy Mulyadi diberitakan menanggung biaya pendidikan seorang gadis asal Cirebon berinisial MM 17 tahun yang nyaris mengakhiri hidup karena depresi tidak dapat melanjutkan sekolah. MM nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi akibat orang tuanya tak mampu membiayai pendidikan ke jenjang SMA. Deddy Mulyadi mengatakan kondisi yang dialami MM sangat memprihatinkan karena hanya mampu sekolah 1 semester kelas 1 SMA. Namun untuk melanjutkan pendidikannya, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Deddy pun memastikan bahwa anak tersebut sudah ditemui oleh ajudannya dan akan menanggung semua kebutuhan pendidikan anak tersebut hingga lulus sekolah menengah atas. Deddy pun mengajak seluruh pihak agar dapat bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu guna menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.